Alkitab menjelaskan bahwa ketika seseorang bertobat, yaitu menerima Yesus sebagai Tuhan, maka ia akan menjadi warga kerajaan Allah. Inilah yang disebut dalam Alkitab sebagai dilahirkan kembali atau dilahirkan baru. Yaitu dilahirkan kembali ke dalam kerajaan Allah. Pentingnya dilahirkan kembali agar dapat menjadi warga kerajaan Allah ini dapat kita gambarkan seperti bagaimana seseorang dapat menjadi warga negara Amerika Serikat. Berdasarkan undang-undang negara tersebut, siapa saja yang dilahirkan di wilayah Amerika Serikat, maka secara otomatis yang bersangkutan akan menjadi warga negara Amerika. Walaupun orang tuanya bukan warga negara Amerika, katakan saja warga negara Indonesia, asal dirinya dilahirkan di wilayah Amerika, maka ia akan menjadi warga negara Amerika. Saya adalah warga negara Indonesia. Kalau saya ingin menjadi warga negara Amerika Serikat, salah satu caranya adalah kalau saja saya dapat masuk kembali ke dalam kandungan ibu saya. Lalu ibu saya pergi ke Amerika untuk melahirkan saya. Kemudian di sana saya dilahirkan kembali. Maka secara otomatis saya akan menjadi warga negara Amerika Serikat. Begitu juga oleh iman kepada Tuhan Yesus. Artinya bertobat dan mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Maka saya akan dilahirkan kembali ke dalam kerajaan Allah. Dengan demikian saya menjadi warga kerajaan Allah. Dalam hal ini, Roh Allah melahirkan saya secara rohani menjadi manusia baru. Setelah jasmani, saya tetap sama. Rambut saya yang dahulu lurus tidak berubah menjadi keriting. Namun secara rohani, saya menjadi manusia baru. Mengapa saya menjadi manusia baru? Sebab kehidupan saya yang lama yang penuh dengan noda dosa telah dihapuskan. Saya diampun dari semua dosa-dosa saya. Karena itu istilah dilahirkan kembali ini juga ada kalanya disebut sebagai mengalami kelahiran baru. Kalau dalam kehidupan saya yang lama saya terpisah dari Allah dan berada di luar kerajaannya, maka sekarang dalam kehidupan saya yang baru, relasi saya dengan Allah dipulihkan dan saya menjadi warga kerajaannya. Bagaimanakah kehidupan orang yang telah dipulihkan relasinya dengan Tuhan itu? Di dalam Alkitab disebutkan setidaknya ada 3 keadaan. Yang pertama, ia hidup untuk melakukan kehendak Allah. Kalau sebelumnya ia memberontak kepada Allah dan melanggar firman-Nya, sekarang yang bersangkutan hidup menaklukkan diri kepada Tuhan dengan menaati firman-Nya. Yang kedua, ia hidup menghasilkan buah-buah pertobatan. Artinya perubahan pola pikir yang bersangkutan haruslah diwujudkan dalam perilaku yang berubah. Yaitu menjadi selaras dengan hukum-hukum dalam kerajaan Allah. Sebagai warga kerajaan Allah adalah semestinya yang bersangkutan hidup menurut prinsip-prinsip dalam kerajaan Allah. Yang ketiga, di dalam kehidupan yang baru tersebut, ia terus-menerus dibaharui. Pola pikir yang lama yang sia-sia harus dibaharui. Sifat-sifat yang lama yang bertentangan dengan sifat Kristus terus dibaharui. Perilakunya yang lama yang penuh dengan dosa terus dibaharui. Sehingga dengan demikian ia semakin lama semakin hidup dalam pola pikir dan sifat yang sama dengan yang ada pada Kristus. Orang yang hidup seperti itu akan disebut sebagai orang yang hidup dengan menghasilkan buah roh.